Hello, okay, welcome back, Alicia. How are you? Good. Alicia baru bangun. Enggak. Kenapa? Oh, oh enggak. Saya pikir Alicia ngomong sambil ini tadi. Apa namanya? Menguap. Gimana, Alicia? Apa aja yang Alicia lakukan hari ini? Yang akan lakukan? Oh, les Les? Oh, habis ini ada les ya? ada Oh, les apa itu? TOEFL. Oh, loh saya pikir kemarin udah tes Alicianya. Emang udah. Oh, berapa kali tesnya tuh, Pol? Tapi kan tetap les. Hah? Kan tetap les. Oh, oh saya pikir buat ambil sertifikatnya gitu tes habis itu dan gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Oke. Oke, oke. Habis les, kalau boleh tahu Alicia mau ngapain? Les lagi. Oh my God. Jadi satu hari penuh itu les. Ya, mungkin Hmm, wow. Terus Alicia liburnya kapan kalau gitu? Maksudnya berhenti dari semua aktivitas 2 minggu. hari Minggu? Oh, oke, oke. Menarik ya. Aktivitas mulai dari jam 8 sampai wah, keren banget memang. Jarang ya siswa yang bisa seperti itu. Sudah lulus. Oke, Al. Nah, sebelum kita mulai, Alicia ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Belum ada sih. belum ada. Mau main game? Terserah. Jawabannya susah sekali saya terka. Kalau seperti itu, Alicia. eh Materi hari ini saya pikir akan sedikit banyak, Alicia. Jadi mungkin kita tidak dulu main game ya. Oke. Nah, yang kemarin itu saya pikir Alicia ada pertanyaan, silahkan kalau ada kita masih bisa selesaikan sebelum kita ke materi hari ini. Ada? Belum ada. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan untuk 1 jam ke depan, ini saya jarang ya mengingatkan. Nanti kalau Alicia boleh tetap open mic, tapi kalau dirasa lingkungannya ribut itu di off mic aja. Kalau tidak berhalangan, silakan open kamera, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Saya tidak ingin memaksa siswa. Oke, hari ini kita akan belajar data visualisasi, Alicia. Oke, nah data visualisasi itu adalah salah satu bentuk untuk penyajian data dengan cara yang lebih visualitatif, lebih terlihat, lebih visual. Ya, jadi kita tidak lagi menggunakan angka-angka ataupun tabel. Nah, saya akan menggunakan Google Colab, Alicia. Tetapi nanti saya contohkan kita menggunakan Visual Studio Code dulu. Nanti Alicia lihat perbedaannya mana yang lebih baik gitu. Saya akan ajarkan Alicia cara menggunakan Colab dan itu mudah sebenarnya. Kemarin sangat terlihat ribet karena pertama kali dan saya menjelaskannya sedikit ya buru-buru mungkin ya gitu. Oke Al, sepakat?
Oke. Oke. Nah, jadi ini dia untuk data visualisasi. Sedikit saja teorinya mungkin 5 sampai 10 menit saya jelaskan. Habis itu kita langsung ke praktiknya. Atau mungkin hanya 5 menit ya. Jadi apa itu data visualisasi? Visualization is one of the steps that you have to walk through when you want to, give a solution or complete a problem in your analysis. First, you need to find the problem. This is all of the steps or the stage. Second, you have to extract data or do extraction and then prepare your data. After you prepare your data, you can do research for that. And to make your research kind of more companion or comfortable, you have to do visualization. I do recommend you to do this setup. Okay. And then after that, we hope that after you do research and visualization, we hope that you can find the solution of your problem, of your data problem, actually. Okay. Now, what is visualization in data analysis, actually? Well, most of visualization methods that you will learn later is first is graphing, second is diagrams, and illustration videos and mind maps. We want to do this. I mean, we will not to learn this because it's beyond this course. So we just learn about graphing, how to create graph and then how to create diagram with pandas. And then what is visualization actually? Well, if I have something like this, Alicia, and then I ask you which option for presenting data do you think is more convincing? Could you tell me, Alicia? Sama. The left one or the right one? The right one. Right one, yes. And right one, this is one of how you can do or prepare or kind of provide your data in visualization. So we will create something like this later. Okay, so what kind of visualization that you will create? First, we learn about pie chart later and linear graphs, bar chart, and many more. In detail, we'll learn about all of that using Matplotlib. I mean, it's not just using pandas later. So we will need the other library and we call it as a Matplotlib. So this is the simple explanation about Matplotlib. Is a Python library which we will use to display our graphs on the screen. But if you ask me, sir, why we just why we don't just use pandas in this case? Well, actually pandas can do that, but pandas is building from matplotlib. Pandas is built from matplotlib, Alicia. Jadi asal pandas itu sebenarnya matplotlib di visualisasinya. Jadi kita akan menggunakan langsung matplotlibnya. Oke. Nah, sekarang how to do that? First, we have to connect with Matplotlib. And then this is a special about Matplotlib. It's not like pandas. We just need to say import pandas SPD. In Matplotlib, you need to say import matplotlib.pyplot splt. Or the analysis is it depends on you. I mean, as Alicia, as all, whatever. Okay? But it should be matplotlib.pyplot. All right. And then this is the example of how we can create a graph. So from this tab, so we have a data. I rename the data as S in here. And then when you do visualization and there is no specification of the visualization, I mean, there is no specification is like you just said s dot plot. So there is no specification. What kind of visualization are you using? It will produce by default, it will use
align visualization like this. Okay, that's in default. But the main question is, how do I change or I specify the kind of my visualization? Well, that's nice question. And then this is how you can do that. First, we have ladder inside its parenthesis, the plot parenthesis. You have something like this, right? Uh-huh. Inside this parenthesis, to specify what kind of visualization that you will use, you can add kind parameters or kind argument. And then this is all of the types of visualization that you can use. And I'll explain you direct with the code. Okay, Alicia? What is histogram? What is box, scatter, pie, bar, bar edge, and also line? Okay. But before we go to there, do you have question about the theoretical concept, Alicia? Not yet. Not yet. Truly. Maybe. Oh, okay. Oke, kalau gitu. Now, I need you to open your Visual Studio Code. Let me explain to you with VS Code first, and then I will show you. It more convenience to use Google Colab instead of Visual Studio Code. Let me open my Algo VS Code. Okay, there we go. Here we are. Could you see? Yeah. Hold on. It's loading. All right, sign in as a teacher. Okay, Alicia's class. All right, all. There we go. Go to the course, Alicia. And then this is a new appearance of the course. And this is more, I think it's pretty clear the path that you will walk through during learn about Python Pro second year. So now we are at data visualization, Alicia. It means we are at module 3. Module 3. Aha. Lesson 5. This one, number 11. Okay. And then go to, this is the theoretical part of the visualization, but if we answer this stuff, we will not have time. I mean, we don't have enough time to explain everything. So I prefer go to the, practical stuff. And then let's go to number 3. All right, there we go. Uh-huh. So let's say I will visualize one of these first, Alicia, okay? And let's say we will visualize the exam result data. Okay, what should I do? First of all, I need to say import pandas SPD, not pandas SPD. And then import matplotlib dot pyplot splt. This is the common aliases. So if you want to use this, that's fine. But if you want to use your own aliases, that's completely fine also. Okay. Oh, not pyplot, plt. Okay. Now what? Now read your data. Data is equal to pd.read underscore csv. My data's name, student performance dot csv. Students performance dot csv. All right. Now what? Now, if you want to do visualization, you have to know first about the type of your data. And then how you do that, you need to see the information of your data.
with this command, print data.info, and then run your code. All right. Oh my God. No module name matplotlib. Oh yeah, sure. So if you uh paste something like this, Alicia, you need to install the matplotlib first, and then it's pretty simple to do that. You just need to say pip install or pip3 install matplotlib, and then hit enter on there. It will process your download. All right, there we go. Okay, yeah. Hold on, still loading. Okay, it's still loading. Okay. Okay, Alicia. Now just clear the terminal to make everything's nice like this. And then rerun the code, Alicia. You'll see something like this. All right. Data.in. Wait, what? Students. Students, right? Performance. Performance. Wait, what? I think I have to copy the path maybe to make everything clear. Uh-huh. And then maybe we need to change this tab. Oh yeah, it should be a space in here, so that makes it an error. All right, Alicia. Aha, so we have the information of the data. So my data consists of gender column, race, ethnicity, parental level of education, lunch, and many more. Now, let's visualize using histogram first. But what is histogram actually? That the stuff that I have to explain to you first. So histogram is visualization of data when your data has a numerical data type, Alicia. So the goal when you are using histogram as your visualization is to see the distribution of your data. Okay, what the range of your data, what is the mean of your data. It basically it just need to it wants to see how the distribution of your data. The question is do how you will do that. Well, you can do it like this. First you need to say plt dot plot, and then you need to specify the data, and then like this, and then say the column's name. Let's say I want to visualize because histogram in this case we will visualize needs numerical data type. Jadi dia membutuhkan data yang tipenya numerik, maka kita harus pilih yang tipenya numerik. Kan di sini math score, reading score, writing score. Kita pilih math score. Artinya kita ingin melihat sebaran nilai matematika siswa dengan menggunakan histogram. Nah, caranya gimana? Caranya Alicia bilang plt.plot data math score. Ini kalau tidak salah ingat ya saya. Kemudian kind is equal to HIST. Seperti ini Alicia. Nah, kita coba. Nah, kalau tidak terjadi error, tetapi juga tidak terjadi apa-apa, maka ups, ini ada error sedikit Alicia. Berarti ini bukan di sini. Perintahnya itu adalah sebut dulu datanya ya Alicia. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak terjadi error dan tidak terjadi apa-apa, inilah yang membedakan Colab sama Visual Studio Code. Jadi, saat Alicia visualisasi di Visual Studio Code, Alicia setiap visualisasi harus bilang plt.show. Kalau di Colab ini tidak diperlukan. Nah, saat Alicia sekarang run kodenya, Alicia akan melihat sesuatu yang indah seperti ini. Nah, gitu.
Nah, tetapi eh kalau di apa namanya di Google Colab itu kan kita tidak perlu plt.show. Dia langsung di bawah selnya. Nah, kalau di Visual Studio Code memang dia menampakkan visualisasinya itu di dalam window yang berbeda, Alicia. Ya, seperti ini nih. Jadi, setiap kali nanti Alicia melakukan visualisasi akan ada window yang muncul. Gitu, Alicia. Oke? Nah, sekarang gini cara kita melakukan visualisasi. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sisi kode, dari sisi konsep dulu, Alicia? Itu kan diagramnya diagram batang. Betul. Kalau semisal mau buat kayak diagram pie gitu, Oh iya, kita akan buat itu nanti, tenang aja. Satu-satu dulu ya. Bagus tapi pertanyaannya, Alicia. Yang pakai yang gambar tadi kan maksud Alicia? iya. Oh iya, tenang. Saya sudah siapkan catatan-catatan juga buat Alicia nanti. Nah, cuman ini dia caranya. Ada yang lain, Alicia, pertanyaannya? Ada lagi maksud saya? Ada yang lain. Kalau Matplotlib itu cuman buat yang yang exam result ini tuh kepake ke semuanya. Exam result. Yang ini. Oh, iya. Maksudnya kepake di semua data gitu kan? Iya, Iya. Jadi Matplotlib ini library untuk visualisasi. Jadi apapun jenis datanya, jenis data dalam arti apapun nama datanya, exam result, kemudian di sini mungkin ada countries of the world, kemudian di sini mungkin ada McD, fast food, restoran, pakai tetap Matplotlib untuk visualisasinya. Ada nggak yang lain? Ada sebenarnya, cuman kita akan belajar itu nanti. Nah, eh apa tadi yang ingin saya bilang kali sih ya? Yang Alicia harus perhatikan kalau melakukan visualisasi dengan diagram batang atau histogram ya, bahasa statistiknya, itu datanya harus numerik ya, Alicia. Jadi Alicia perlu tahu input datanya dulu gitu. Nah, ini dia. Ini harus numerik dulu nih. Cari yang numerik. Kenapa? Karena kalau nanti Alicia pakai yang objek itu akan error. Kita coba ya. Jadi misalnya Alicia ingin memvisualisasikan gender, sebaran gender. Nah, dia nanti akan tidak sesuai karena konsep dari visualisasi menggunakan histogram itu memang untuk tipe data yang numerik. Begitu. Oke, Al? Wah, seru oke. nih. Alicia bertanya. Saya suka nih. Apa namanya tadi? Match score. Oke, nah sekarang bagian terpenting dari ini adalah Alicia sudah melakukan visualisasi. Tetapi visualisasi itu sebenarnya bukan part jantungnya ya seorang data analis. Tetapi yang menjadi jantungnya adalah apa artinya ini atau interpretasi bahasa profesionalnya gitu. Jadi Alicia harus interpret ini artinya apa. Ya, jadi kita sebagai data analis, kita tidak boleh hanya punya kemampuan, oke, saya bisa visualisasikan itu. But we cannot to interpret what's the meaning of our data, what is the meaning of our visualization. Oke? Nah, sekarang gimana cara melakukan itu? Karena ingat bahwa histogram memvisualisasikan suatu data yang numerik dan ingin melihat sebaran dari data itu, maka interpretasinya adalah seberapa menyebar data itu, ya. Nah, contohnya sekarang begini. Di ini ya. Oke, jadi data matematika skor matematika siswa itu tersebar dari nilai 0 sampai ada yang dapat 100 ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua, Alicia dapat bilang, dan kalau dilihat-lihat, ternyata majority value or majority score of all of these student in this school itu terletak pada angka 60 sampai 80. Yang artinya apa, Alicia? Artinya rata-ratanya itu kemungkinan besar ada di angka ini. Aduh, kok nggak lurus-lurus ya? Bentar. Ada di angka ini, Alicia. Nah, jadi karena apa? Karena ini yang paling gede.
Ya, paling tinggi batangnya sampai atas gitu. Nah, gitu Alicia. Nah, sekarang ketika Alicia menemukan sesuatu hal seperti ini, nah, ini artinya apa? Oh, ini berarti ada nilai yang apa namanya? Dia itu kecil karena hampir 20 ke bawah dan tidak banyak yang mendapatkannya. Oke? Nah, itu artinya ada mungkin siswa yang males belajar mungkin ya dan dia mendapatkan kecil banget nih, gitu. Nah, kemudian oh ada juga ternyata yang siswa ini kebangetan belajarnya dia sampai dapatnya 100 coba. Enggak, itu otaknya gimana coba? Misal ya, gitu Alicia. Nah, itu cara kita menginterpretasikan data. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Alicia kalau punya data 10.000 data, nggak perlu baca satu-satu. Alicia pakai visualisasi langsung tahu, oh rataannya pasti di 60-80. Oh, nilai tertinggi kayaknya 100 deh. Oh, ada ternyata nih siswa yang dapat di bawah 20, tapi sangat jarang kelihatannya. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak ya cara supaya lebih jelas, lebih clear batang-batangnya ini? Ada, Alicia. Ternyata yang Alicia perlu lakukan adalah setting parameter setelah kind itu Alicia bisa make bins. Nah, bins ini singkatnya sih berapa jumlah batang yang Alicia inginkan. Nah, secara default dia akan make rumus aduh saya lupa. Dua kali log n min satu. Saya lupa Alicia. Pokoknya secara default dia pakai rumus statistik gitu. Nah, Alicia bisa spesifikasi. Misalnya Alicia ingin pakai 50 batang. Boleh. Nah, nanti dia akan printkan jadi 50. Dan tentu saja lebih spesifik. Nah, jadi ketemu nih. Oh, ternyata ini nih yang tadi yang menyebabkan grafiknya itu tidak sempurna seperti gunung begini. Tapi dia malah ada yang landai seperti ini karena ada orang yang dapatnya kecil banget gitu. Nah, ini ada orang yang kelewatan banget. Nah, sekarang ini cara kita lebih apa namanya mendetailkan hal-hal kecil itu. Dan hal kecil itu sangat berpengaruh nanti ketika Alicia ke machine learning. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak ya cara lain untuk memvisualisasikan ini yang saya bisa dengan jelas melihat, oh ada nih siswa yang dapat kecil banget, ada juga yang dapat gede banget. Ternyata itu kita beralih ke visualisasi kedua. Namanya adalah box plot. Tetapi saya ingin tanya, Alicia mau tetap make di sini atau kita beralih ke yang lainnya, pakai Google Colab? Bebas sih kalau terserah lah kalau gitu. Oke, Google Call nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, pakai Google Colab ya. Nah, sekarang saya tidak akan mengcoding dari awal ya Alicia, soalnya banyak waktu yang saya habiskan. Jadi Alicia nanti nggak bisa praktik. Saya sudah siapkan ini buat Alicia dan teman-teman yang lain yang belajar data visualisasi terutama. Saya coba buka India Algorithmics Indonesia, kemudian Python Pro 2. Nah, ini dia Alicia, data visualisasi. Oke. Nah, di sini saya pakai data yang sama exam result tadi. Sebenarnya boleh juga pakai data yang berbeda ya. Cuman sebagai contoh aja ya. Kita berikan contoh yang mudah-mudah. Nanti soal yang susah-susah. Nggak gitu ya Alicia. Oke, ini dia Alicia. Jadi datanya Alicia panggil dulu library-nya. Kemudian Alicia lihat baca datanya. Dan ingat ini harus pakai pet ya. Jadi nanti Alicia upload dulu filenya ke Google Drive. Kemudian misalnya nih, Alicia upload ke Google Drive buat folder gitu ya, namanya bebas. Kayak saya Algoritmik Indonesia. Nah nanti saat di foldernya itu boleh buat folder lagi atau boleh langsung seperti itu. Nah, Alicia langsung ya, Alicia langsung klik kanan, kemudian More Google Collaboratory. Nah gitu. Jadi dia langsung nanti membukakan Alicia Google Colab. Nah baru deh Alicia kayak connect,
dan lain sebagainya itu. Nah, ini hal teknis nanti kita bisa nanti saya akan arahkan ini. Oke? Nah, saya jelaskan dulu. Nah, sekarang ini yang pertama Alicia, ya. Jadi saya pakai histogram untuk melihat skor matematika siswa dan saya tidak perlu PLT show dan langsung di bawah selnya dia nampak. Nah, Alicia juga kalau mau mewarnai dengan warna kesukaan Alicia, misalnya warna pink gitu ya, Alicia dapat men-setting namanya adalah color sebagai parameternya dan warnanya bebas. Begitu Alicia. Ya. Nah sekarang, apakah saya bisa melakukan data filtering sembari melakukan visualisasi sambil melakukan visualisasi? Yes. The answer is yes. Artinya apa? Misalnya Alicia ingin melihat sebaran data matematika apa data nilai matematika siswa tapi khusus yang laki-laki. Nah, Alicia bilang data filter yang laki-laki doang nih. Kemudian persis seperti ini atau mau di copy paste juga boleh, warnanya mungkin dibedakan ya. Mungkin laki-laki merah menyala gitu ya. Nah, yang perlu Alicia lakukan spesifikasi di dalam data itu. Datanya saya ingin gendernya male doang. Nah, nanti ditunjukkan nih. Oh, male itu ternyata ada yang dapat 30. Oh, berarti tadi kalau secara umum ada yang dapat 0 itu di perempuan berarti. Berarti nilai laki apa matematika terendah itu diperoleh oleh gender female gitu. Enggak, Alicia? Itu cara kita untuk melakukan filtering supaya lebih jeli lagi. Kayak Alicia bisa spesifikasi jeansnya. Bisa nggak yang female? Bisa juga. Ya, silakan saja nanti. Oke, nah, sekarang yang kedua adalah box plot, Alicia. Jadi, oh, Alicia mau bertanya? Silakan. Enggak. Oh, enggak. Jangan ragu ya kalau mau bertanya, silahkan aja. Karena saya pikir saya tidak ingin tergesa-gesa nanti kalaupun tidak selesai ini dalam satu pertemuan, saya akan bahas nanti. Oke. Nah, sekarang box plot, Alicia. Cuman saya ingin bilang nanti kalau Alicia pakai collab itu kan di bawah visualisasinya Alicia bisa tulis nih interpretasinya pakai teks gitu. Jadi berdasarkan visual histogram visualization visualization we can say that uh, in in the range 60 till 80 uh, merupakan is the uh, uh, we can say that the mean of maths student math score student math is lying in 60 until 80. Nah, mungkin seperti ini Alicia, salah satunya. Dan Alicia bisa terapkan huruf miring gitu. Yang menandakan ini loh arti histogramnya ini gitu. Nah, kalau di collab kalau di PS Code tadi agak susah memang. Ya. Saya dan karena kita tidak bisa install Jupyternya ya itu tambah lebih susah lagi. Oke. Nah, sekarang Alicia misalnya ingin melihat secara gamblang berapa sih siswa yang dapat ketinggian, berapa yang dapat terlalu rendah nilainya. Nah, cara visualisasi yang kedua, Alicia harus menggunakan box plot. Dan box plot digunakan untuk melihat sebaran data juga. Tetapi ini lebih rinci, Alicia. Lebih rinci maksudnya gimana? Lebih rinci maksudnya dia nanti bisa menampilkan mulai dari nilai minimum, nilai persentil 25, persentil 50, persentil 75, dan nilai maksimum, bahkan rataannya, mediannya. Ini saking detailnya box plot. Nah, kemudian box plot itu sama dengan histogram melihat distribusi data. Dan distribusi data yang dilihat itu bersifat numerik, Alicia. Jadi Alicia nggak bisa melihat
apa namanya, histogram, box plot buat data yang kategori. Nggak bisa. Oke, Alicia. Jadi ini saya tambahkan keterangan. This chart uh, is used to see your data distribution, but it more detailed than histogram. It includes includes uh, something like uh, minimum value, maximum value, persentil 25, persentil 50, or median, persentil 75, and then also we can see the mean, the mean. Oke, rataannya. Gitu Alicia. Nah, sekarang gimana cara melakukannya? Simple seperti yang tadi. Karena di sini kan kita melihat yang tadi itu kan Alicia, math score, reading score, dan writing score adalah nilai numerik ya. Maka kita pilih aja nih. Alicia dapat juga menampilkan yang math score. Tapi di sini saya pilih yang reading score. Jadi saya akan bilang reading score, data reading score dot plot kind sama dengan box gitu Alicia. Sesimpel itu ya. Nah, di sini akan muncul sesuatu seperti ini nanti Alicia. Oke? Akan muncul sesuatu seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan titik-titik ini? Apa itu sebenarnya? Nah, ini salah satu keunggulan Boxplot. Jadi, titik-titik itu adalah outlier and also outlier. Nah, apa itu outlier? Outlier itu adalah nilai yang sangat jauh dari rata-rata, Alicia. Oke? Jadi pencilan ya kalau bahasa Indonesianya, outlier kalau bahasa statistiknya. Jadi kalau Alicia misalnya di sekolahnya pernah mungkin ujian, kemudian ada temen yang dapat gede banget tapi hanya seorang, 100 misalnya. Kemudian ada temen yang dapat kecil banget tapi 1 sampai 3 orang. Nah, itu mereka dan rata-rata kelasnya Alicia misalnya nilainya 75. Nah, mereka itu yang kecil banget itu disebut dengan outlier. Jauh dari rata-rata. Nah, yang gede banget ini belum tentu outlier kalau dia dekat dengan rata-rata. Tetapi outlier itu adalah jauh dari rata-rata. Bisa besar, bisa kecil. Begitu Alicia. Oke, paham? Lumayan. Ada yang mau Alicia tanyakan mungkin? Belum. Belum. Nah, sekarang gimana cara menginterpretasi data box, visualisasi box plot nih? Jadi yang ini Alicia, ini dikenal dengan istilah outlier. Berarti berapa banyak titiknya ini merupakan segitu banyak outlier yang ada. Nah, jadi outlier, ini salah nih. Jadi outliernya itu kurang lebih sebanyak apa berada di nilai 20 ke bawah Alicia, ya. Jadi angkanya di 20 ke bawah gitu. Jadi ini outlier semua nih, gitu. Nah, sekarang apa sih garis yang aneh yang begini ini nih? Nah, ini yang dikenal dengan istilah nilai minimum Alicia. Jadi nilai minimum di kelas ini itu bukan 20, ternyata mungkin ini sekitar 30-an ya. Jadi nilai minimum, kategori nilai minimum itu bukan outlier ya, bukan nilai paling kecil, tapi nilai minimum itu apa ya? Nilai berdasarkan interquartile range. Saya tidak ingin berbicara itu. Nilai minimum itu bukan outlier intinya. Nilai yang masih dikatakan dekat dengan rata-rata. Nah, inilah nilai minimumnya Alicia. Ini dikenal dengan istilah nilai minimum. Ini outlier. Nah, sekarang Alicia akan melihat yang di sini itu lawannya,
yaitu nilai maksimum. Nah, kemudian yang ini artinya apa? Yang ini artinya apa? Nah, yang ini artinya persentil ke 75, Alicia. Aduh, kecil banget. Ya, yang ini nih. Persentil ke 75. Yang ini persentil ke 25. Dan yang ini persentil tebak ke 50. Nah, apa itu persentil? Mungkin itu pertanyaan Alicia. Persentil itu adalah nilai atau data yang merepresentasikan 25% dari data Alicia. Oke? Jadi misalnya kalau persentil ke 25 nilai kelas Alicia itu adalah 50, maka 20% nilai siswa yang ada di kelas Alicia setelah diurutkan nilainya itu berada di angka 50. Gitu Alicia. Nah, kemudian kalau persentil ke 75 dari data ini adalah 65 misalnya, atau janganlah terlalu kecil. 80. Nah, berarti representasi, bukan representasi ya sebenarnya, tapi ke kayak apa ya? Yang menonjol gitu ya. Jadi nilai yang paling menonjol di 75% dari kelas Alicia ini adalah 80 gitu. Nah, yang 50 ini dikenal dengan nama lain median. Mungkin Alicia pernah mendengar median ya. Betul Alicia? Em, Al? Iya. Iya, jadi itu persentil ke 50. Jadi nilai tengah dari kelasnya Alicia itu misalnya agak tinggi lah ya, 65 misalnya. Begitu. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang rata-ratanya kalau gitu di mana ya? Nah, rata-ratanya ingat ya, garis hijau ini adalah median Alicia. Rata-ratanya adalah kotak ini Alicia persis bagi dua. Ya. Jadi Alicia persis bagi dua. Artinya rata-rata dari data ini bisa sama dengan ini, bisa juga lebih bawah, bisa juga lebih atas. Gitu Alicia. Oke? Gitu caranya. Nah, nanti Alicia bisa berkomentar di sini bahwa berdasarkan berdasarkan aduh eh, based on the box plot, I can say we can say that my data or reading score has a lot of outlier. Okay, and uh, uh, a lot of outlier, and you can say, but we also can see that the maximum value is 100 gitu ya. Jadi nanti kalau ada outlier yang tinggi itu dia letaknya di sini Alicia, bukan di bawah gitu. Oke? Dan nanti Alicia interpretasikan seperti ini aja. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu Al? Nggak tahu, kayaknya belum tuh. Bingung. Belum ya. Oke. Saya ingin Alicia ini dulu. Bisa nggak ya kita melakukan sesuatu yang lain menggunakan box plot ini? Bisa. Jadi misalnya Alicia ingin melihat eh reading score untuk siswa yang laki-laki sama perempuan. Nah, caranya gimana? Alicia tinggal bilang begini, reading score, dan nanti Alicia bedakan yang laki-laki sama perempuan. Itu berarti Alicia perlu hmm, apa namanya? eh, saya nggak pernah nyoba pakai Matplotlib, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Ya, jadi begini, data, gender, sama dan male.
Aduh, saya perlu run lagi dari atas. Run before ya. Sorry, saya perlu run dari atas. Mounting. Hold on. Ini buat writing score-nya. Loh, data isn't defined. What do you mean? Hold on. Oh ya, saya salah. Ini dia. Nah, ini dia Alicia untuk yang mil doang ya. Ini untuk yang mil. Nah, saya ingin membuat dia nggak hanya mil, tapi kita juga bisa menampilkan yang female. Hmm, oh, kayaknya nggak bisa di sini deh. Kita nggak bisa pakai matplotlib deh. Kita harus pakai seaborn. Hiunya nanti bisa gender begini. Namanya hiu. Nah, bener kan? Jadi nanti Alicia dapat menampilkan melakukan hal seperti ini maksud saya Alicia. Nah, gitu ya. Jadi ini tapi ini pakai subplots. Jadi ini agak saya ingin menampilkan yang nah begini nih maksud saya. Jadi kita dapat membedakan gender yang female itu begini, yang male itu begini. Cuman kita nggak bisa pakai matplotlib, kita butuh yang lainnya yaitu SNS, Seaborn. Dan saya akan ajarkan Seaborn di minggu depan ya. Tenang aja. Oke. Nah, ini dulu Alicia. Ada yang mau Alicia tanyakan mungkin? Sorry, ini ternyata tidak bisa. Saya baru tahu hal itu. Ada Al? Belum. Belum ada. Oke. Nah, selanjutnya Alicia, satu lagi yang numerik itu adalah Alicia dapat melihat hubungan antara dua buah data numerik, ya, dua buah data numerik atau relasi dari dua buah data numerik dengan menggunakan namanya adalah scatter plot. Seperti ini Alicia. Oke. Nah, scatter plot ini dia pemanggilannya tidak kayak yang dua ini. Jadi tidak seperti ini. Tapi kita sebut datanya secara umum. Data dot plot, kemudian harus ada kainnya namanya scatter. Dan di sini yang unik. Harus ada X, Alicia mau naruh apa, Y mau naruh apa. Dan ingat ini untuk data numerik juga. Nah, kemudian Alicia bisa warnai dengan warna yang diinginkan. Nah, sekarang apa interpretasi dari visualisasi ini? Nah, ini artinya Alicia ingin memasangkan atau melihat korelasi antara reading score, skor membaca dan skor menulis. Dan Alicia mendapatkan sesuatu hal seperti yang ada di gambar ini. Pertanyaannya ini apa gitu? Ya. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa oh Alicia, data Anda itu mempunyai korelasi seperti ini. Jadi ada tiga macam korelasi, Al. Jadi yang pertama korelasinya positif, ya. Korelasinya positif itu ngapain? Kalau dia miring ke kiri. Sorry. Jadi yang pertama korelasinya positif kalau dia miring ke kanan. Yang kedua korelasinya negatif kalau dia miring ke kiri. Nah, kalau korelasinya tidak ada korelasi sama sekali. Hubungannya biasa-biasa aja, tidak ada interesting dan lain sebagainya. Nah, dia lurus seperti ini, Al. Oke? Nah, sekarang gimana cara saya tahu dia mempunyai hubungan positif, dia mempunyai korelasi negatif, mempunyai korelasi konstan atau biasa-biasa saja, nol gitu ya. Nah, yang Alicia perlu tahu pertama adalah nilai korelasi itu terletak di antara -1 sampai dengan 1, Alicia. -1 artinya dia berkorelasi sangat kuat tetapi negatif. 1 artinya dia berkorelasi sangat kuat dan positif. 0 artinya dia berkorelasi
Tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi, tidak berkorelasi. Begitu ya, Alicia. Nah, sekarang apa akibatnya ini? Kalau kita mengetahui korelasi suatu data, kita dapat memprediksi hanya berdasarkan satu data saja. Contohnya, menurut Alicia ini korelasinya positif atau negatif antara reading score dan writing score? Eh, positif. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita tarik garis hayalnya, kurang lebih dia akan seperti ini, Alicia. Betul ya? Betul sekali, Alicia. Nah, artinya apa? Oh, artinya berarti kalau siswa itu punya nilai membaca yang tinggi, pasti nilai menulisnya tinggi. Dan itu terbukti, ya. Itu terbukti. Salah satu contohnya kita ambil datanya ya. Kita ambil data siswanya, misalnya di sini kita lihat, misalnya datanya acak. Data ilog itu kita ambil berdasarkan nomor indeks, misalnya 99. Kita lihat. Aduh, masa nggak terdefinisi lagi nih? Nah, ini dia Alicia. Jadi, nomor indeks ke 99, gendernya female, reading score-nya 67, pasti nggak jauh beda dengan writing score. Gitu. Oke, Alicia? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu Alicia. Saya ingin Alicia praktikkan tiga hal ini dulu. Minggu depan Alicia kita lanjutkan diskusinya, tapi saya akan serahkan file ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Alicia. Ini terlalu banyak kalau saya jelaskan semuanya. Alicia bahkan, nah ini udah 55, astagfirullah. Hmm. Ya gitulah Alicia ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Al? Um, Ayo, kita. Hmm? nggak ada kayaknya. Masih Nggak dapat ada. bingung sih, cuman Hmm? Cuman? nggak ada, nggak tahu. Ya. Paham tapi yang tiga ini dulu aja ya. Yang lainnya nanti aja. Saya nggak tahu, saya nggak ingin tergesa-gesa supaya ilmunya masuk ya. Kalau ngejar target kayaknya kita nggak bisa dalam satu pertemuan. Ada yang mau kita diskusi biasa aja ya. Ada yang mau Alicia tanyakan mungkin. Kasus nyata juga boleh. Alicia mungkin punya kasus dan itu melibatkan visualisasi. Boleh ditanyakan ya. Ayo. Nggak tahu, belum ya. Belum. Oke, kalau gitu nanti Alicia buka collab ya. Nanti terkait Alicia make misalnya yang data yang kemarin melanjutkan analisis yang kemarin yang IMDb itu tinggal disesuaikan kok jenis kolomnya ya. Dan ingat itu harus numerik dulu. Oke. Nah, nanti saya ingin Alicia baca-baca dulu yang di bawah ini dan kita akan berdiskusi besok ya, Alicia. Oke. 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 Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, waduh, Alicia nggak bisa praktik ya. Saya minta maaf sekali. Oh ya, nanti Alicia, saya minta tolong banget ya. Minta tolong banget. Kalau di sini sudah selesai, di data visualisasinya, ini dicentang ya Alicia. Alicia di nomor 6 kalau nggak salah kemarin ya. Oke. Pakai data yang sama, dicentang-centang ya Alicia ya. Saya sangat mohon ini supaya Alicia terdetek dan ini membantu penilaian saya juga. Submit gitu ya. Udah. Ah, udah ya, cepet banget memang. Boleh kok semuanya Alicia ya, boleh semuanya. Tapi ini Alicia kalau tidak mengerjakan nggak usah sih. Tapi kalau Alicia mau centang-centang juga nggak apa-apa. Oke Al, ini nanti Alicia coba-coba jawab juga yang bagian apa namanya, kalau tidak keberatan gitu ya. Are you sure? Nah ini nih Al, yang bagian ini teori banget sih ini mah. Nah ini nih ya, ini Alicia coba-coba jawab. Kalaupun nanti tidak bisa, chat saya aja dari WhatsApp, saya akan kirimkan jawabannya. Gitu ya. Nah, ada yang mau Alicia tanyakan, sampaikan mungkin?
Kayaknya belum. Kayaknya belum. Oke, jadi Alicia, kita coba rekap pembelajaran hari ini. Boleh? Boleh Alicia bantu saya, kita sudah belajar apa aja hari ini? Belajar ini apa? Visualisasi diagram-diagram. Oke, visualisasi kayak diagram-diagram. Kita tadi sudah belajar tiga ya. Apa aja tadi Alicia? Boleh disebut? Mempraktikkan tiga hal sih. Apa aja? Pertama, yang diagram batang namanya Hmm, lupa namanya. HIS, his, histo, Bisa. histogram ya. Nggak tahu. Histogram. Iya. Oke. Kalau yang kedua Alicia, yang ada outlier, yang ada titik-titiknya itu. Namanya apa? Yang titik-titik yang mana? Yang ada titik-titik yang ini nih. Yang ini. Ini namanya apa nih Alicia? Tentang Kak. Ini gambarnya nggak muncul. Masih lu. Oh, oh masih loading. Hold on. Nah, yang ini nih. Kalau yang ini kan namanya adalah histogram, diagram batang. Kalau yang ini namanya apa, Al? Apa box plot? Enggak. Box plot. Betul sekali. Ingat ya, box plot itu lebih detail. Ini juga sama untuk melihat distribusi data. Kalau yang terakhir, kita bisa melihat korelasi antara dua buah data, dua buah kolom. Itu namanya apa? Kayak Pertama, ah, plot apa? yang diagram pencar tuh apa ya? Diagram pencar. Aku No. lupa namanya apa ya? Oh iya, namanya scatter plot. Oke? Oke. Jadi yang pertama histogram, kemudian yang kedua box plot, yang ketiga scatter plot. Nah, saya ingin bertanya kepada Alicia, itu tiga-tiga itu tipe data yang dipakai kategorik atau numerik? Numerik. Numerik, ya. Jadi ketika ingin melihat sebaran data kita pakai yang numerik. Nah, kemudian yang selainnya itu nanti kita akan pakai kategorik, Alicia. Ya, cuman karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, kemudian buat refleksinya, mungkin saya ingin bertanya kepada Alicia, bagian termudah di pelajaran hari ini yang mana? Yang ini scatter plot sama yang histogram. Karena yang box plot agak betul. Oh, oh yang box plot itu bagian paling susahnya gitu ya? Atau medium mungkin? Medium. Medium. Oh, itu kalau saya boleh tahu karena apa letak kesusahannya itu, Alicia? Kan ngelihat diagramnya tuh kayak masih asing gitu. Jadi Oh, oh iya ya. Oh, berarti oh ya ini materinya kuliah sih Alicia juga. Iya, mungkin pernah ya dapat histogram di SMA, histogram terus sama scatter tadi masih 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 aman lah gitu ya. sering dilihat ya. Oke, oke. Oke, kalau gitu ya berarti hanya karena tidak biasa ya Alicia ya. Itu yang Iya, membuat dia oke, oke. Masih. Oke, nanti saya sering-sering selipkan kalau gitu ya supaya Alicia terbiasa. Oke, terakhir thank you Alicia untuk kehadirannya hari ini dan saya minta maaf ya kalau penjelasannya itu hanya sampai tidak semuanya lengkap. Karena di beberapa kelas saya sudah coba lengkap, tetapi kosong jadi. Kosong dalam arti ketika saya ulas ulang, itu
nggak ada yang mereka tangkap gitu. Jadi kayaknya saya harus pelan-pelan deh. Karena mungkin ini topik data analisis juga termasuk baru ya bagi Alicia. Betul nggak, Al? Iya, lumayan. Iya. Jadi saya nggak ingin mengejar target tetapi esensi mengajarnya itu kurang gitu ya. Jadi Alicia tidak dapat ilmunya gara-gara harus mengejar target hari ini. Lebih baik nanti kita adain kelas yang lain ya, tidak keras reguler mungkin. Itu yang pertama, saya ingin minta maaf Alicia. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Alicia untuk datang hari ini dan ya saya sangat senang ya dengan antusias Alicia. Maksudnya Alicia bertanya hari ini, wah saya merasa wah ini Alicia kayaknya memperhatikan banget nih. Gitu. Ya, yang di modul mobile developer, waduh, jalan sendiri saya itu. Alicia, saya minta maaf ya Alicia. Dan hari ini saya sangat berterima kasih Alicia sudah bertanya. Itu artinya kita topiknya apa namanya seru mungkin ya atau bisa lah kita diskusikan gitu. Dan ketiga apresiasi buat kerja kerasnya Alicia dan konsistensi Alicia sampai hari ini serta saya ingin memberikan sedikit feedback kepada Alicia. eh ya, nanti Alicia pertama baca-baca dulu aja catatan yang akan saya kasih itu diupload ke Google Colab, tapi jangan di-run. Jangan sekali-kali di-run, itu akan error nanti. Oke. Kemudian yang kedua, kan Alicia ambil IMDb ya. Nah, nanti Alicia cari artikel tentang IMDb di tahun tersebut supaya nanti Alicia kayak nggak hanya membaca data, tapi keadaan lapangannya juga Alicia tahu. Sehingga nanti kita bisa korelasikan. Itu saja. Karena data analisis itu kalau hanya berpegang pada data, tidak tahu domain knowledge, kasus di real life-nya itu nggak tahu sama sekali, itu bohong. Alicia hanya bermain-main di data tanpa tahu keadaan lapangnya gimana. Oke, Al? Oke. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada yang mau Alicia sampaikan? Ya. Oke. Berarti kita ketemu lagi hari besok ya di jam yang sama, Al. Iya. Oke, kalau gitu thank you dan sampai jumpa besok Alicia. Bye bye.